You are above every other. Your love amazes me. You created every beautiful color for everyone to see. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. You are the giver of all things good and perfect. I give you all of my praise, God, 'cause only you deserve it. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason. Shalom adik-adik, shalom mama-papa, mbak suster, dan semua kita yang mengikuti ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semuanya dalam keadaan luar biasa dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan kembali beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau sama-sama bergembira untuk Tuhan. Yuk, mari semuanya kakak undang bangkit untuk berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Bapa, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji, kami mau melompat untuk Tuhan. Hadir ya Tuhan, berkati kami, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap memuji menyembah sama-sama katakan, amin. Kita mau katakan bahwa kita punya seorang sahabat yang luar biasa. Kalian tahu siapa? Ya, namanya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Naikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
semuanya bergembira? Baik, kita mau lebih gembira lagi bersama Tuhan Yesus. Katakan, kita mau jalan beserta dengan Yesus. Siapa yang mau jalan dengan Yesus? Ya, ayo semuanya berdiri. Yang masih duduk, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan semangat untuk Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka dan duka. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semuanya masih semangat? Kita mau bernyanyi dari awal. Katakan bahwa kita mau setia berjalan dengan Yesus. Mari katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka dan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Semua katakan amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau gali kembali apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang berani, kita menjadi anak yang tidak takut akan tantangan. Yuk adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah, memuji Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi untuk Dia. Biarlah kiranya kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dari awal. Tuhan yang setia,
bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Kami Tuhan bangga memiliki Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan lebih lagi, katakan haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau baik Tuhan, Engkau hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan kami bangga. Engkau Allah kami, Engkau hebat Tuhan, Engkau setia, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Oh, haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Ayo naikkan penyembahan sama Tuhan. Katakan Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kami yang mendengarkan Tuhan, biar kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Mari adik-adik kita katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya? Coba ya. Nah, tentang takut. Siapa yang di sini tidak pernah takut? Ada? Ada yang tidak pernah takut? Oh, semua pasti pernah takut. Termasuk Kak Mimi pun pernah takut. Kalau adik-adik takutnya apa ya? Ada yang bilang begini, Kak, saya takut sama singa. Oh, Kak Mimi juga takut sama singa ya. Ada yang bilang, Kak, saya takut Kak, kalau gelap mati lampu saya suka teriak-teriak, Mama, help me. Ya. Nah, kalau mama takutnya itu beda lagi. Ya, kalau mama takutnya beda lagi. Mama akan bilang begini, aduh, semenjak pandemi begini, toko saya sepi. Saya bingung, nanti mau beli susu gimana? Nanti mau bayar utang gimana? Nah, mama takutnya beda lagi. Papa juga sama, pasti punya rasa takut. Apalagi kalau papa kerja di perusahaan, takutnya di PHK. Ya, pasti semua orang punya rasa takut. Terus kita akan lihat, ketakutan itu biasanya dari siapa ya asalnya ya adik-adik ya? Kita akan lihat. Nah, kayak gambar kami berikut ini. Dia lagi takut. Matanya ngelirik ke kanan, ke kiri. Aduh, apa yang ditakutin sama dia ya? Pasti anak ini punya ketakutan. Ya, oh dia takut karena dia dapat nilainya jelek. Dia bingung, dia mau jujur apa enggak? Ada yang bilang begini, udah enggak usah jujur.
kalau jujur nanti kamu dimarahin, pasti dimarahin. Ada yang bilang begitu, ya. Dia bilang, benar juga ya. Kalau aku jujur, nanti aku dimarahin sama mami. Dibilangin, kamu gimana sih? Sudah belajar masih dapat nilainya jelek. Dia takut untuk berkata jujur. Makanya dia mikir-mikir, benar juga ya. Kalau saya jujur, pasti saya dimarahin sama mami. Gimana ya? Tapi kalau saya bohong, saya berdosa. Jadi kalau menurut adik-adik, mau jujur atau tidak jujur? Karena kalau jujur pasti dimarahin nih. Pasti mami bilang begini, aduh. Ada juga bilang begini, aduh pasti kamu anak bodoh. Pasti dibilangin begitu. Ya, ada suara yang bilang seperti itu. Nah, yang ketakutan yang gimana ya? Yang berasal dari satu ini nih adik-adik, yang suka menyebarkan ketakutan. Hari-hari ini dunia semua ketakutan. Mau orang yang kulitnya hitam, putih, semua ketakutan. Ya. Nah, kita lihat dari siapa ketakutan ini berasal. Nah, ini adik-adik. Ini dia ini biangnya yang bikin semua orang ketakutan. Pasti adik-adik tahu siapa ini. Oh, ini si jelek. Bapak segala dusta. Dia yang bikin semua orang ketakutan. Kak tunggu. Tapi di Alkitab kalau saya baca ada yang tulisan begini. Takutlah akan Tuhan. Itu juga Kak? Oh bukan. Kalau takut akan Tuhan yang itu berarti kita harus menghormati Tuhan Yesus. Ya, kita harus menghormati Tuhan Yesus. Itu berarti kita sayang sama Tuhan Yesus. Beda takutnya sama yang si jelek sebarkan. Ya, nah kalau yang si jelek sebarkan ini adik-adik, ini kalau kita takut, kalau kita ikutin dia ini omongannya dia, ya kita bisa gemeteran, enggak bisa makan, kepala pusing, enggak bisa tidur. Akibatnya apa adik-adik? Kita bisa jadi cepat sakit karena imun tubuhnya turun. Ini nih penyebabnya ini. Makanya nih kita jangan mau ikutin si dia ini. Ya, Tuhan bilang kita jangan mau ikut sama dia. Karena dia ini penyebar ketakutan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu bukan ketakutan adik-adik. Tuhan kasih kita damai sejahtera. Hati yang senang. Hati yang damai. Kayak lagu nih adik-adik bilang begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuh ya. Beda sama Tuhan. Kalau sama Tuhan pasti happy. Pasti seneng. Amin. Amin. Nah di Alkitab nih adik-adik ya, di Alkitab Tuhan ada kasih contoh satu orang bapak. Dia takut. Pada saat Tuhan bilang begini, jangan takut. Dia ikutin Tuhan. Nah pada saat dia ikutin Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Kita mau ayat hafalan dulu. Ya, ini firman Tuhannya bilang seperti ini nih. Nanti ada kakak yang akan bantuin adik-adik baca. Silakan Kak. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, adik-adik bilang begini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, termasuk kita-kita juga nih yang anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya, kita berasal dari Tuhan Yesus, berarti kita bisa mengalahkan
dunia. Maksudnya Pak, dunia ketakutan. Bisa kita mengalahkan adik-adik. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau sama Tuhan, ya, kalau berjalan sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Nah, sama kayak Bapak ini. Pada saat Tuhan di pihak dia, pada saat Tuhan beserta dia, sesuatu yang besar yang terjadi. Yuk kita lihat videonya. Nah. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan sampai kita dapat menyeberang. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu sama Bapak Yosua atau Om Yosua. Ya, nah adik-adik, Om Yosua ini adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Om Musa. Karena Om Musanya udah tua, udah nggak mungkin lagi untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Makanya Tuhan pilih Yosua. Kok yang dipilih Yosua ya Kak? Emang nggak ada orang lain? Oh ada. Ya, tetapi kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena pertama Yosua orangnya taat adik-adik. Yang kedua, Yosua mengasihi Tuhan. Dia taat, dia mengasihi Tuhan, terus dia tidak marah-marah. Pada saat Tuhan bilang, Yosua, kamu yang akan menggantikan Musa. Waktu dengar seperti itu, Yosua langsung bilang begini, adik-adik, aduh Tuhan, yang benar nih Tuhan, saya yang Tuhan pilih, enggak salah Tuhan, enggak ada yang lain. Yosua ada rasa takut adik-adik, karena apa? Yosua akan memimpin suatu bangsa yang besar. Kira-kira nih, ya sekitar 3 juta orang. Ada anak kecil, ada oma opa, ya ada papa mama, semua termasuk mungkin ternak-ternaknya yang akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, nah Yosua bilang, aduh benar nggak ya Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan? Karena Yosua tahu adik-adik, bangsa ini nih bangsa yang tegar tengkuk, alias bangsa yang, kalau diomongin ya ampun, ya dia nggak mau denger. Nah, ada nggak adik-adik yang seperti itu? Kalau diomongin nggak mau denger. Hobinya marah-marah. Kalau salah sedikit dia marah.
Enggak siap sedikit dia marah. Ya, Yosua tahu nih, dia bakal mimpin orang-orang yang seperti ini nih. Terus dia menyelesaikan tugasnya dari opa Musa yang terakhir nih, harus masuk tanah perjanjian. Terus Yosua lihat nih, wah enggak ada jalan lain. Enggak mungkin lagi muter ke padang gurun. Ya, enggak mungkin lagi, cuma jalan satu-satunya Sungai Yordan. Padahal waktu itu adik-adik, Sungai Yordannya lagi pasang. Airnya banyak, ya, lagi musim menuai. Enggak mungkin bisa diseberangi, mau butuh berapa banyak kapal atau perahu. Enggak mungkin orang berenang adik-adik, kenapa? Ada yang bawa bayi, ada yang bawa sapi, ya, domba, semua nih. Gimana caranya? Enggak bisa. Bingung, enggak ada jalan keluar. Pasti bangsa bilang, aduh gimana nih Yosua, tuh Sungai Yordan tuh, emang gak ada jalan lain? Enggak mungkin ada, karena zaman dulu gak ada jembatan. Ya, mau nyebrang ke sana gak ada jembatan. Tapi Tuhan bilang sama Yosua sampai 3 kali. Dibilang gini, Yosua jangan takut, jangan tawar hati, aku akan menyertai engkau. Pertama, ya, Yosua bilang gini, iya Tuhan, tahu sih Tuhan akan menyertai saya, tapi Tuhan bilang lagi, jangan takut Yosua, seperti aku menyertai opa Musa, aku juga akan menyertai kamu. Aku akan membuat nama kamu besar. Begitu ya Tuhan, ya masih ragu-ragu adik-adik. Ketiga kali ngomong seperti ini, Yosua jangan takut, jangan tawar hati. Pada saat ketiga kali Tuhan ngomong, hati Yosua langsung bilang, yes Tuhan, siap. Tapi gimana caranya Tuhan? Tuhan bilang begini, pokoknya kamu ikutin aja perintahnya saya. Kemudian adik-adik, ya, Yosua disuruh pertama kali yang berjalan itu imam-imam Lewi. Dia bawa tabut perjanjian Tuhan. Nah, ya, ini yang pertama barisan paling depan itu imam Lewi. Terus apa yang terjadi? Tuhan cuma bilang begini, terus nanti setelah itu orang Israel. Ya Tuhan, besok kalian harus menguduskan diri. Harus menguduskan diri. Mungkin harus pujian penyembahan adik-adik ya. Kenapa? Besok Tuhan mau bikin perkara yang ajaib. Perkara ajaib itu perkara yang luar biasa yang tidak mungkin manusia lakukan. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa lakukan. Yosua bilang begini, yes Tuhan, saya siap. Nah, setelah itu adik-adik, ya, Tuhan cuma bilang begini, nanti setelah imam Lewi, oh ya, imam Lewi itu mereka bagian orang Israel yang tugasnya memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan pilih mereka untuk bermain musik, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau tabut Tuhan, ya adik-adik, ini melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada. Ini namanya tabut Tuhan. Tuh, kalau Sungai Yordan, apa artinya ya kalau sekarang Kak? Itu artinya masalah, ya. Pasti papa mama punya masalah, termasuk adik-adik pasti punya masalah. Ini masalah nih. Gimana masalah yang gak ada jalan keluar, bingung. Siapa Tuhan mau tolong saya? Kalau bukan yang Tuhan tolong saya, siapa lagi Tuhan Yesus? Nih sama kayak opa Joshua dan bangsa Israel. Ya adik-adik ya, Bunda Tuhan bilang gini, nanti waktu imam Lewi mencelupkan kakinya ke dalam Sungai Yordan, sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka, ya Tuhan, siap Tuhan. Mereka taat. Ya, enggak bilang begini, benar Tuhan. Masa sih Tuhan? Emang benar. Masa sih Tuhan? Enggak. Mereka taat, enggak komplain sama Tuhan. Kemudian besok pagi
Mereka atur barisan sesuai Tuhan ngomong, adik-adik. Setelah siap, Imam Lewi pun harus kerjasama. Ya, waktu ngangkat tabut Tuhan itu harus kerjasama. Nanti ingat ya, kakinya kiri dulu baru kanan, atau kanan dulu baru kiri. Begitu sama-sama melangkahnya. Ya, jadi pada saat udah siap, ready, mari kita berdoa. Oh, mereka berdoa dulu mungkin adik-adik ya. Waktu mau ngangkat tabut perjanjian, mungkin mereka berdoa dulu. Tuhan, kami masuk tanah perjanjian, tolong kami Tuhan. Biar semua orang yang melihat, semua bangsa yang mendengar, mereka melihat bahwa kami orang Israel memiliki Allah yang luar biasa. Kemudian setelah mungkin mereka berdoa, mereka mencelupkan kakinya Imam Lewi. Apa yang terjadi? Sungai Yordannya terbelah dua. Ada yang di kiri, ada yang kanan airnya adik-adik. Ya. Kemudian mereka berjalan. Semua bangsa itu berjalan. Sampai ternak, opa oma, ayo cepetan, ayo cepet, ayo jalan terus, ayo. Sementara Imam Lewi yang bawa tabut itu di tengah-tengah sungai Yordan. Nih, apa artinya Kak Mimi kalau sekarang? Begini adik-adik, ketika ada hadirat Tuhan, adik-adik panggil Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah, Tuhan akan bikin jalan keluar sama kayak orang Israel tadi adik-adik. Enggak ada jalan keluar, mau gimana lagi dong? Siapa yang bantu? Ketika adik-adik enggak mampu, papa mama enggak mampu, ada Tuhan yang sanggup. Kenapa? Dia pencipta langit bumi, Allah yang luar biasa, yang bisa melakukan segalanya. Ya, kemudian setelah mereka semuanya keluar, semuanya jalan, sampai akhirnya mereka di tanah perjanjian. Ya adik-adik ya, mereka menyusun batu. Mereka cari batu, ambil batu. Apa artinya ya? Mereka ambil batu 12 sesuai dengan suku Israel, 12 suku Israel. Mereka susun, ya, kemudian jadi sebuah mezbah. Nah, artinya begini adik-adik, nanti kalau Tuhan sudah bikin perkara yang ajaib, mujizat dalam hidup adik-adik, jangan lupa terima kasih sama Tuhan. Ya, tetap bangun mezbah sama Tuhan. Mezbah, adik-adik berdoa, ajak papa mama berdoa, ma, pa, yuk kita berdoa, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kita di masa yang susah. Jadi selalu ingat, ya adik-adik, jadi 12 batu ini untuk ingat, untuk mengingatkan bahwa di sini nih, di tempat ini nih, Tuhan pernah melakukan perkara yang ajaib. Sungai Yordannya dibelah, ada jalan keluar. Ya adik-adik ya. Nah, setelah itu mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka selalu ingat bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Terus gimana nih Kak cara kita mengatasi ketakutan? Tuh, pertama adik-adik, kalau kita takut, tiba-tiba rasa takutnya itu datang kepada kita. Atau papa mama punya masalah, tiba-tiba tokonya sepi. Ya adik-adik ya, mungkin adik-adik juga takut. Aduh gimana ya nanti ya, gimana papa mama mau bayar listrik, atau misalnya mau beli beras kalau tokonya sepi. Apa yang terjadi? Apa yang adik-adik lakukan? Sementara, aduh mah aku kan masih kecil, nggak bisa cari duit untuk bantuin mama. Ada satu loh yang bisa adik-adik lakukan. Apa ya? Yaitu berdoa sama Tuhan. Panggil nama Tuhan, cari Tuhan Yesus. Ya, sampai adik-adik ketemu sama Tuhan Yesus. Cari, ya, percaya sama Tuhan. Nih, dibilang gini, adanya iman. Iman itu apa tuh? Itu percaya sama Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan ingat saya, Tuhan ingat papa mama saya, Tuhan. Tuh, ya, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Nih, ada lagu yang bilang begini, waktuku sedih, waktuku senang.
Waktu ku takut, oh ku panggil namamu. Yuk sekali katakan sama-sama Kak Mimi, kita bilang begini. Gimana adik-adik? Waktu ku sedih, waktu kami sedih Tuhan Yesus, waktu ku senang, waktu ku takut, Tuhan Yesus yang dipanggil. Ku panggil namamu. Adik-adik ya, nah pada saat adik-adik takut, ingat nih, saya ada Tuhan yang hebat, yang top markotop. Namanya siapa adik-adik? Hah, siapa namanya? Wah, siapa? Yesus. Kurang keras bilang Yesus gitu ya. Sama waktu adik-adik rasa takut, papa mama ada masalah, jangan lupa sama Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika adik-adik teriak sama Tuhan Yesus, Tuhan dengar dari surga, dia bilang begini, saya tahu nih ada anak saya nih, namanya Acong nih lagi kesusahan. Ya, oh Tuhan siapin bantuan buat Acong. Ya, saat Acong tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya adik-adik, Acong setia nih. Tuhan pasti tolong si Acong. Amin, yang namanya Acong. Ya, yang kedua kita lihat ya. Kita lihat nih, bagaimana cara mengatasi ketakutan. Yang pertama kali kita berdoa. Saya golong kiri kanan bilang, jangan lupa doa. Kalau takut doa, ya. Lagi sedih, doa. Senang, doa. Ya, jangan lupa berdoa. Yang kedua nih, setia. Ya, setialah sampai mati. Wah, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Wah, setia nih adik-adik. Nanti pasti datang lagi nih suara-suara nih yang bilang seperti ini. Udah, ngapain setia sama Tuhan? Buktinya kamu juga pernah masalah tuh walaupun ikut Tuhan. Ya udah, enggak usah setia-setia. Ayo cari yang lain, banyak kok pertolongan-pertolongan lain. Ya, enggak usah setia sama Tuhan, ngapain? Tuh kamu juga ngalamin kok. Nah, pasti ada suara yang seperti itu bakal ngomong adik-adik. Atau orang bilang begini, ih mana Tuhan kamu? Mana Tuhan Yesus kamu? Pasti dibilang begitu. Itu membuat kita yang tadinya percaya sama Tuhan, kalau dengerin omongan seperti itu adik-adik, ini bisa goyah nih. Bisa goyang-goyang begini nih, aduh bener gak ya Tuhan? Aduh bener gak ya Tuhan? Gitu tuh. Makanya harus tutup telinga sama omongan-omongan yang bisa bikin hati kita goyah sama Tuhan Yesus. Ya, kita harus setia. Walaupun mungkin ya pertolongan Tuhan kok belum datang ya Tuhan. Kok toko mama masih sepi ya? Mana nih Tuhan? Aduh Tuhan, besok mama mesti bayar tagihan nih. Gimana caranya? Kalau Tuhan mau tolong adik-adik, Tuhan kirim satu orang belanja banyak di tokonya mama. Wih, hari itu mama bisa bayar utangnya sama orang yang beri utang. Ya, Tuhan mah kalau bikin mujizat sesuai tepat waktunya Tuhan. Adik-adik harus setia nungguin Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, gimana ya caranya ya supaya rasa takutnya, aduh pergi deh, pergi. Jangan tinggal di hati saya, pergi. Rasa takut, ayo pergi. Nih, ya yang ketiga, taat sama Tuhan. Ya adik-adik ya, taat baca firman Tuhan. Ayo, siapa yang di sini setiap hari baca Mazmur 91? Ada yang masih rajin baca firman Tuhan? Hah? Ada? Atau pas waktu lagi baca mulai ayat pertama, orang yang berlindung duduk di bawah tanah. Waduh, ya. Tuhan bilang, ayo setiap hari baca firman Tuhan. Baca Mazmur 91. Ya, itu lambang penyertaan Tuhan. Baik tubuh, jiwa, dan roh.
Ya adik-adik, Tuhan bilang, ayo baca Mazmur 91, ayo baca firman Tuhan. Kan adik-adik enggak sekolah ya, masih online ya. Nih punya banyak waktu nih di rumah. Pagi-pagi sehabis bangun tidur, jangan langsung lihat handphone. Ya, lihat apa ya? Ambil waktu, duduk, doa sama Tuhan Yesus. Adik-adik ya, bilang Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus lindungi papa mama. Ya mungkin papanya kerjanya di luaran adik-adik. Tuhan lindungi Tuhan dari semua virus-virus yang jahat. Tuhan lindungi papa saya, lindungi mama saya, lindungi semua keluarga saya. Jangan lupa juga adik-adik berdoa buat Indonesia. Ya supaya Indonesia cepat dipulihkan sama Tuhan. Terus doa juga Tuhan Yesus biar teman-teman saya juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bilang kita harus taat. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Saatnya berdoa kita berdoa. Jangan pas lagi berdoa kita main game. Ya, atau kita nonton. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Pada saat kita doa, kita setia, kita taat sama Tuhan, percayalah Tuhan pasti buka jalan sama adik-adik. Kak Mimi percaya adik-adik, pasti Tuhan buka jalan. Papa, mama, pasti Tuhan buka jalan. Asal kita percaya sama Tuhan, asal kita setia sama Tuhan, asal kita taat sama Tuhan. Tuhan pasti buat mujizat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin, asal adik-adik percaya, setia, taat sama Tuhan. Yang mau setia, taat, doa sama Tuhan Yesus, lambaikan tangannya, ayo. Iya, kamu lihat, ternyata banyak ya adik-adik ya. Mulai besok jangan lupa ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa berdoa. Terus kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya, habis itu pulang dari jalan-jalan jangan lupa cuci tangan. Terus jangan lupa juga jaga jarak. Oke adik-adik? Amin. Kita mau setia, ikut ibadah juga harus setia. Amin. Amin. Yuk kita mau berdoa. Kak Mimi undang Bakit berdiri. Kita mau nyanyiin lagu tadi adik-adik ya. Bilang saat ini, Tuhan waktu kami sedih, waktu kami senang, waktu kami takut, kami mau panggil nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang namanya Tuhan Yesus yang selalu tolong kami. Yuk adik-adik, mungkin saat ini adik-adik yang di rumah, papa mama mengalami hal yang tidak mengenakan. Tapi percayalah Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Ayo adik-adik, angkat tanganmu, tutup matamu. Senang waktu ku takut, kami panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu. Katakan waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, haleluya. Waktu ku takut, ku panggil namamu Yesus, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu Tuhan Yesus. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tanganku. Ku rindu di
mama-mama yang di rumah, Mbak Suster, angkat pujianmu sama Tuhan. Haleluya. Oh ya lama ya lama ya syada lama ya lama ya lama ya syada. Adik-adik yang bisa berbahasa mari katakan oh lama ya syada. Haleluya Tuhan. Kita lama ya syada lama ya lama ya lama ya syada. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau Allah kami. Oh lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya syada lama ya syada. Kita lama ya syada. Iya Tuhan. Tidak lama ya datanglah Tuhan. Datanglah setiap kami Tuhan. Datanglah Tuhan di rumah kami. Tinggallah Tuhan di dalam rumah kami. Tinggallah Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Lawan kami Tuhan. Lawan papa mama kami Tuhan. Yang kami semakin dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan rasa takut Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang hebat. Ada Tuhan yang besar di tengah-tengah kami. Yang tidak bikin kami gloria Tuhan. Di dalam banyak syada, dalam banyak syada. Di dalam ayo mama-mama, angkat pujianku. Ayo adik-adik, angkat pujianku sama Tuhan Yesus. Sampai Dia datang kepadamu. Di dalam banyak syada, dalam banyak syada. Di dalam syada, dalam banyak syada. Yes Tuhan. Di dalam banyak syada, dalam banyak syada. Oh, dalam banyak syada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh ya namanya masuk ke dalam hati kami Tuhan. Jadilah Raja dalam hidup kami. Jadilah Tuhan yang hebat dalam hidup kami Roh Kudus. Haleluya. Di dalam mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami berdoa, mujizat itu nyata Tuhan. Ketika kami berdoa, ada jawaban Tuhan. Asal kami percaya sama Tuhan, kami pegang teguh janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami akan melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami tidak takut lagi. Karena kami tahu kami ada Tuhan yang hebat, yang melindungi kami, menjagai kami, menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ayo adik-adik yang telah mendengar firman Tuhan, kita berkata amin. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya
kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, sebelum kita akhiri, Kak Oktav ucapkan terima kasih karena sudah bergabung bersama kakak-kakak yang ada di sini untuk mengikuti ibadah online. Kak Oktav kasih salam buat adik-adik yang dari GBI MPI, coba lambaikan tangannya dari rumah. GBI MPI dari GBI Karya Baru, dari Tanjung Api-Api, kemudian dari Citra Grand City, dari Saung Kito, dari Kresna, dari Com, dari Bukit, dan juga ada yang dari luar kota. Shalom adik-adik dari GBI MPI Lahat, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Muara Inim. Shalom juga untuk adik-adik yang ada di Bangka, Sungai Liat, Pangkal Pinang. Juga adik-adik yang ada di Pekanbaru Riau, yang ada di Jambi, yang ada di Toraja. Bahkan ada beberapa anak sekolah minggu yang setia setiap minggu, yang dari Australia, ada yang dari Singapura, dan ada dari beberapa tempat-tempat di Indonesia yang mereka setia. Mereka seringkali kirimkan gambar mereka bahwa mereka sedang ikut ibadah online kita. Mungkin minggu depan kita akan tampilkan beberapa foto di mana adik-adik setia beribadah, mereka memuji, menyembah Tuhan, dan mereka diberkati. Mari sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa, mama, adik-adik, kakak-kakak, mbak suster, dan semua yang sudah ikut ibadah ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan penyertaan Roh Kudus yang baik selalu ada bersama-sama dengan kita, mulai pagi ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat siang semuanya. Tuhan